Minggu ini aku belajar tentang kupu-kupu. Inilah yang aku pelajari minggu ini. Nih, misalnya ini. Ini adalah kata-kata yang aku pelajari minggu ini nih. Ada macam-macam. Misalnya metamorphosis itu adalah complete change atau perubahan yang 100% berubah. Oke, terus habis itu ini adalah cara kamu belajar cara mengetahui apakah matamu sangat bagus. Nih, misalnya seperti ini. Ketika aku 5 kaki dari tulisan, aku hanya bisa melihat dari baris 1 sampai baris 2. Baris 3 pun tidak 100% aku bisa melihatnya. Lalu ketika aku 3 kaki di 3 kaki, aku bisa melihat 1 sampai 5, tapi yang ke-6 tidak bisa. Ketika aku 1 kaki di belakang, aku bisa melihat semuanya. Oke. Jadi itu menunjukkan seberapa bagus matamu. Nah, ini adalah bagian-bagian yang yang kubuat. Misalnya ini. Jika aku mewarnai bagian, artinya itulah yang ada di bawahnya. Misalnya ini. Ini tulisannya wings. Artinya sayap. Oke. Terus ini aku buat. Ini adalah gambar yang kubuat satu kotak Aku buat satu kotak karena mata kupu-kupu hanya bisa melihat satu kotak. Jadi aku berusaha menggambar seperti kupu-kupu. Satu kotak. Lalu ini, what is an exskeleton? Apa itu exskeleton? Hard outer coating that support the insect body. Bagian luar yang keras yang membantu serangga. Lalu ini habitat kupu-kupu. Misalnya seperti di pegunungan. Habitat gunung memiliki musim panas yang pendek, malam yang dingin dan angin yang kuat. Lalu temperate region tempat temperate yang dimana musim panas hangat dan musim dingin. Lalu tropical adalah biasanya kalau tropical ada di tempat-tempat di hutan hujan yang selalu hangat dan selalu basah setiap tahun. Makanan yang dimakan oleh kupu-kupu. Makanan kupu-kupu ditentukan oleh sedang dalam bagian apa hidupnya. Kalau sedang dalam tipe ulat, mereka makan daun atau biji-bijian. Tapi ketika sudah lalu ada juga yang makan yang karnivora, jadi memakan sesama ulat. Jika sudah jadi kupu-kupu, mereka makan getah air ataupun gula yang ada di mana-mana. Jadi itu yang mereka makan. Lalu ini, berapa banyak telur yang akan tetap hidup? Nah, telur yang akan hidup lalu ini dalam sekali penetasan kupu-kupu melahirkan 100 telur. Lalu dari 100 telur itu yang hidup adalah kemungkinan hanya 2. Jadi hanya 2 yang bisa hidup. Sangat menyedihkan, hanya 2 yang bisa hidup dari 100. Lalu ini cara kupu-kupu polinasi. Pertama, dia menunjukkan pertama dia pergi ke bunga, lalu menghisap nektarnya dan ada biji-biji, lalu ada benang sari yang tertempel pada kupu-kupu. Lalu ketika dia pergi ke bunga lain, sarinya jatuh ke bunga itu. Jadi begitulah caranya kupu-kupu mempolinasi. Setelah itu ini cara hidup bagian-bagian hidup dari kupu-kupu. Jadi pertama, kupu-kupu itu dari telur, setelah itu berkembang menjadi ulat, setelah itu berkembang menjadi
jadi kepompong, dan terakhir berubah menjadi kupu-kupu. Nah, itu adalah tempat kehidupan kupu-kupu. Setelah itu, ini adalah musuh-musuh kupu-kupu. Misal ada burung. Setelah itu ada juga kelelawar, serangga, lalu kadal dan laba-laba. Itu semua adalah musuh-musuh kupu-kupu yang memakan mereka. Lalu ini adalah perbedaan antara kupu-kupu dan moth. Kupu-kupu terbang pada pagi sampai siang. Moth terbang pada malam. Itu salah satu perbedaan mereka. Nah, jalan migrasi mereka. Kupu-kupu bermigrasi dari Kanada Timur sampai ke Meksiko. Mereka itu adalah perjalanan yang sangat jauh, tapi dalam perjalanan itu mereka akan terus menetaskan telur supaya tetap ada generasi yang bisa pergi. Nah, selanjutnya adalah ini cara kupu-kupu melindungi diri mereka. Mereka bisa melindungi diri mereka dengan racun, terbang yang sangat cepat, dan menyamakan bentuk. Jadi menyamakan bentuk itu seperti misalnya bentuk warna kulitnya sama dengan daun. Jadi mereka bisa mengumpat di daun. Kalau terbang, seberapa cepat mereka bisa terbang. Itu adalah yang paling dibutuhkan dalam kupu-kupu, yaitu terbang. Lalu ini adalah bagaimana cara kupu-kupu menghadapi musim dingin yang sangat dingin. Satu, yaitu berhibernasi, seperti beruang dan binatang-binatang lain, berhibernasi. Tapi ada juga yang bermigrasi, seperti yang tadi. Mereka pindah dari tempat yang dingin ke tempat yang hangat. Nah, lalu cara membantu ilmuwan mengerti habitat mereka adalah membantu mereka dengan mencatat ketika kau menangkap kupu-kupu. Nah, itu saja yang aku pelajari minggu ini. Dadah!